Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kita menemani Anda dalam program acara Bincang-Bincang Santai. Obrolan yang cukup ringan dan penuh makna. Ya, malam ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita atau di lingkungan kita. Ya, jadi udara yang kita hirup ini, kemudian panas yang kita rasakan, dan lingkungan yang akan kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Jadi pada kesempatan malam ini, tema kita malam ini adalah aksi perubahan daun hijau. Ini dedikasi ASN untuk Negeri Hijau, gerakan penghijauan melalui penanaman pohon produktif dengan semangat satu ASN, satu pohon. Ya, isu ini lahir dari realita hari ini, pemanasan global, kemudian ada meningkatnya emisi gas rumah kaca dan berkurangnya pepohonan sebagai penyerap emisi. Padahal pohon ini adalah peredam alami, ya, korban dan penghasil oksigen yang sangat kita butuhkan. Ya, dan itu untuk Anda semua. Jadi pada kesempatan malam ini telah hadir bersama saya di studio. Ya, ada Bapak kita yang telah hadir, yaitu pertama saya sapa dulu ini Bapak Dr. Haji Sukri SKM MKes, ini sebagai reformer, kemudian penggagas aksi perubahan daun hijau. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, gimana kabar tak ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, iya. Kemudian narasumber kita pada kesempatan malam ini yaitu Bapak Haji Andi Adnan Aziz, SSTP, MSc, selaku mentor dan sekaligus Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar tak ini? Alhamdulillah, sudah diundang di sini, sangat berbahagia bisa berkolaborasi dengan Radio IGA, Radio Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Baru. Ini akan selalu menjadi bagian dari kami di Lingkungan Hidup untuk selalu bersama-sama membangun baru di bidang lingkungan hidup. Alhamdulillah. Ya, kemudian ada narasumber kita juga pada kesempatan malam ini, yaitu Bapak Gunawan Esos, ya, selaku Ketua Tim Kerja Aksi Perubahan dan sekaligus Sekretaris DLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak keren betul. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kata Bapak Dece nih. Iya. Kita langsung saja ini ke topiknya ini. Kenapa ini sebenarnya ini saya langsung ke Pak Dr. Sukri ini untuk menjelaskan ini. Kita mulai sebagai penggagas. Ini apa yang melatar belakang ini, atau latar belakang lahirnya ide aksi perubahan daun hijau ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Alil. Izin Pak Kadis, Pak Gunawan sebagai sekretaris. Yang melatar belakang ini ya tentu saja yang sampaikan Pak Alil tadi, ya, bahwa pemanasan global kita sudah rasakan sekarang, bagaimana suhu udara. Kemudian ditambah lagi emisi buangan dari kendaraan, pabrik, dan aktivitas kita sehari-hari itu menghasilkan gas. Dan itu semua berpengaruh pada peningkatan suhu sehingga kita terasa panas, ya. Kemudian ya saya juga sampaikan bahwa sebanyak aksi perubahan ini karena saya sebagai peserta diklat, ya, peserta pelatihan kepemimpinan administrator di pusat pembelajaran
lembaga administrasi negara LAN di Makassar yang dimulai di bulan Agustus lalu, tanggal 19 Agustus, dan insya Allah nanti ini berakhir di 12 Desember. Jadi lusa saya harus kembali ke kampus untuk seminar, pameran, dan menjelaskan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan selama 2 bulan ini. Jadi itu sebenarnya mengapa ada aksi ini. Aksi perubahan dan hijau tadinya ya cukup lama juga saya berpikir ya, sampai menghasilkan 2 kata ini, daun hijau. Daun hijau ya. Ya, ini berkat tentu saja bimbingan coach saya. Ya, mudah-mudahan hadir live malam ini, Bapak Muhammad Yunus. Pelatihan ini adalah pelatihan kepemimpinan ya, bukan pelatihan teknis, bukan pelatihan fungsional. Jadi itu berkali-kali disampaikan oleh coach bahwa ini pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan itu bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Akhirnya saya mencoba mengkolaborasi, memikirkan ini kira-kira apa ya bentuk implementasi kepemimpinan di lingkungan hidup yang menunjukkan bahwa kita ini mampu memimpin. Ya, akhirnya saya berpikir, wah ini menggerakkan orang itu salah satu bentuk memimpin. Nah, menggerakkan ini tentu banyak upaya-upaya pendahuluan, perlu advokasi, perlu komunikasi, kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak, koordinasi ke atas, koordinasi ke samping, koordinasi dari bawah, jadi segala arah. Sehingga saya pikir, wah ini bagus ini. Bagaimana ada upaya penghijauan. Nah, kemudian saya berpikir siapa yang melakukan penghijauan ini. Nah, saya berpikir ini biasanya kalau penghijauan itu kalau sekedar mengajak masyarakat, menghimbau, ya mungkin berlangsung sekali selesai. Akhirnya saya terinspirasi ASN. ASN ini kelompok yang menurut saya mudah diorganisir, karena kita yang ASN ini memang tujuannya mau berbuat baik untuk masyarakat ya. Tentu saja untuk menggerakkan ASN tidak mudah juga ya. Baik mungkin menggerakkan ASN di dalam dinas lingkungan hidup baru tidak sulit ya. Karena di internal kita PSKPD lain, tentu ini tidak mudah. Akhirnya tentu bantuan mentor ya, Pak Kadis, bantuan ketua tim, maka kita melakukan advokasi. Ya itu prosesnya. Tapi yang melatar belakang itu tadi ya, bahwa ada fenomena lingkungan seperti itu. Kemudian bahwa ini harus berlanjut, tentu harus dimulai dari kelompok mana kira-kira yang potensial untuk melanjutkan ini nanti. Karena aspek keberlanjutan itu juga menjadi salah satu pertimbangan saya ketika menggagas ini. Akhirnya konsultasi ke coach, akhirnya ini disetujui. Nah, alhamdulillah ASN di Kabupaten Baru ini 4.130 ya menurut data BKPSDM. Hitungan saya kalau ini bergerak serentak melakukan penanam pohon, minimal 1 pohon saja 1 tahun, satu saja ini ya. Berarti ada kira-kira 4.000 yang ditanam. Dan bukan hanya ditanam, diwajibkan dipelihara. Apalagi waktu itu Ibu Bupati menyampaikan pada kita bahwa ini harus dipelihara, jangan sekedar ditanam, bukan seremoni ini. Ya, waktu beliau melaunching dulu tanggal 26 November itu, beliau menginstruksikan bahwa ini dipelihara betul. Dan kita akan memantau. Jadi ini bukan karena pelatihan kepemimpinan administrator ini 2 bulan setelah itu selesai, tidak. Ini saya diwajibkan untuk memantau terus, tim kerja DLH juga memantau terus bagaimana perkembangan ini setelah menanam ini. 4.000, kalau tahun depan 4.000, di 4 tahun kemudian 16.000 pohon. Itu baru asumsi satu. Bagaimana kalau ada yang menanam 2-3? Bagaimana kalau mereka juga menggerakkan keluarganya, mengajak keluarga, tetangga dan sebagainya? Hitungan saya sampai 4 tahun kemudian itu bisa ratusan ribu pohon yang ditanam dan mudah-mudahan bisa dipelihara sampai. Nah, maka reduksi emisi seperti yang disampaikan Pak Alil tadi itu betul-betul akan terwujud. Reduksi emisi, kemudian suplai oksigen. Ya, kita butuh untuk kesehatan kita ini. Makanya saya walaupun dipindah ke dinas kesehatan, ini ada hubungannya aksi perubahan ini. Saya kira itu Pak Alil ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Jadi kalau kita lihat ini
atau bicara terkait dengan data, ya jumlah ASN di Kabupaten Baru mencapai tadi 4.130 orang. Ya. Wah, artinya jika setiap ASN menanam satu pohon produktif, ya tentu dalam 1 tahun maka ribuan pohon bisa tumbuh secara berkelanjutan. Ya, jadi kalau seumpama dalam pelaksanaan ini tantangan apa yang biasanya mungkin ada Bapak yang ini dapatkan atau rasakan? Apakah mudah menggerakkan ASN-nya? Ini untuk ikut menanam pohon ini, ya. Ya betul, ini punya tantangan tersendiri ya. Ya kalau di internal dinas lingkungan hidup sih tidak sulit ya. Karena tentu mereka paham apa manfaat dari ini semua, dan memang salah satu tugas pokok institusi ini ya, daerah ini memang bagaimana penghijauan ini dilakukan ya secara masif. Tentu yang saya sampaikan tadi bahwa koordinasi ke atas, ke samping, ke bawah ini harus dilakukan. Dan ini menurut saya rasakan betul bahwa pelatihan kepemimpinan ini betul-betul diimplementasikan di sini. Bagaimana menjadi seorang pemimpin ya tentu pada level administrator ini mengadvokasi pimpinan, mengadvokasi pimpinan dalam hal ini Ibu Bupati Baru. Mengadvokasi pimpinan untuk meyakinkan atau menjelaskan ini kan saya kira butuh juga kemampuan komunikasi. Ya, alhamdulillah di tempat pelatihan kita di LAN ini memang diajarkan bagaimana berkomunikasi secara efektif ke pimpinan, ke stakeholder dan sebagainya. Alhamdulillah hasilnya beliau ternyata sangat mendukung dan ada dukungan dalam bentuk surat pernyataan bahwa aksi perubahan ini disetujui, dan bahkan beliau mengharapkan ada keberlanjutan. Ya mungkin nanti soal keberlanjutan itu menjadi hak prerogatifnya dinas lingkungan hidup. Tantangan berikut memang bagaimana menggalang komitmen dengan di OPD, ya SKPD ini ya. Tentu level eselon 3 tentu harus mampu berkomunikasi dengan baik pada level eselon 2 di SKPD ini. Tentu ini juga butuh butuh seni tersendiri ya. Butuh kemampuan khusus juga bagaimana meyakinkan dan mau mendukung kita ini ya. Walaupun memang surat edaran bupati untuk melakukan gerakan penanam ini ada. Nah, ini salah satu bentuk keberhasilan mengadvokasi bahwa ada surat dukungan, ada surat edaran yang menginstruksikan kepada semua. Hambatan saya memang tidak mampu mengcover semua OPD. Ini kan waktu saya 2 bulan. 2 bulan ini, jangka pendek ini 2 bulan. Dan saya juga baru saja dimutasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan Pak Ketua Tim yang menggantikan saya, sehingga saya pindah OPD. Nah, ini tantangannya lagi nih. Berada di OPD sebelah, sementara aksi perubahannya ada di sini. Nah, di sini lagi seni bagaimana membangun komunikasi ya, kepada orang yang menggantikan kita. Ini menarik di sini ya. Nah, di satu sisi tugas sehari-hari sebagai ASN di tempat yang baru, sebagai pejabat administrator juga harus berjalan. Jadi ini seni manajemen waktu ya, mengatur waktu, bagaimana aksi perubahan jalan, tugas pokok sehari-hari jalan, dan semua bisa terkomunikasi dengan bagus, terkoordinasi dengan bagus. Jadi itu tantangan luar biasa ya dalam menjalankan ini. Oke, baik untuk semuanya Saudagar Liga dimanapun Anda berada. Saya ke Pak Kadis dulu ini. Pak Kadis. Aksi daun hijau ini tentu ini sangat luar biasa. Aksi daun hijau ini disebut sebagai aksi perubahan. Ini kalau menurut Bapak ini, apakah kinerja DLH ini ikut berubah
ataukah meningkat dengan adanya program ini? Ya, mungkin bisa langsung. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, khususnya kepada reformer Bapak Dr. Haji Muhammad Syukri, SKM, MKes, di mana beliau sebagai peserta pelatihan kegiatan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN RI di Makassar ini begitu sangat luar biasa, memiliki ide gagasan yang tentunya ide gagasan ini bukan ide gagasan yang tidak menjadi sebuah kebutuhan, tapi merupakan sesuatu yang memang kita sangat butuhkan semua, terutama kami dari Dinas Lingkungan Hidup ini begitu sangat menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya, dan tentunya ini merupakan sebuah gerakan yang tentunya kita anggap sebagai gerakan yang sangat masif. Masif kenapa? Karena dari nama Daun Hijau, yaitu dedikasi aparatur sipil negara untuk negeri hijau, ini merupakan rangkaian dari gerakan Cinta Baru yang digagas oleh Ibu Bupati dan dilanjutkan juga oleh reformer Pak Dr. Haji Syukri. Ini sangat luar biasa. Apalagi yang dilibatkan di sini adalah aparatur sipil negara dengan jumlah 4.130, di mana kedudukan aparatur sipil negara sebagai aparatur pemerintah Kabupaten Baru, tentunya saya yakin bahwa dengan dijadikannya lokus aparatur sipil negara ini sebagai yang menanam tanaman untuk penghijauan ini sudah sangat tepat. Karena kenapa? Sebab sebagai aparatur sipil negara tentunya kita memiliki tanggung jawab yang sama semua, terutama bagaimana kita bisa memelihara, melestarikan, mengendalikan, mengelola lingkungan hidup yang tentunya ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tentunya ini sudah sangat tepat. Jadi memang untuk dijadikannya lokus dari ASN ini bukan hanya pada momen pada saat ini, tapi dari kami pada Dinas Lingkungan Hidup ini tentunya bisa menjadi kegiatan yang bisa dilaksanakan di momen-momen lain, seperti di kegiatan Hari Lingkungan Hidup sendiri, Hari Bumi, dan beberapa hari-hari lain, termasuk juga momentum-momentum hari yang dilaksanakan di Kabupaten Baru, sehingga tugas dan kami sebagai melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami di Dinas Lingkungan Hidup ini tentunya ada 3. Yang pertama mengenai penataan dan pentaatan dari kegiatan, yaitu penegakan aturan. Yang kedua dari sisi kebersihan. Yang ketiga dari sisi pencemaran. Nah, ini memiliki keterkaitan yang begitu erat dengan namanya penghijauan. Artinya kalau dengan adanya penghijauan seperti ini, artinya persoalan-persoalan yang mengenai pencemaran ini juga bisa direduksi. Juga hal-hal lain. Jadi mudah-mudahan ini insya Allah akan kami jadikan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai program kegiatan yang bersifat permanen atau bersifat tetap, yang tentunya ini bisa memiliki sifat sustainability, keberlanjutan. Tentunya mudah-mudahan ke depan, apalagi Ibu Bupati Baru ini telah menetapkan dalam bentuk surat edaran nomor 48 tahun 2025 mengenai daun hijau ini, mana ini sudah ditegaskan, sehingga buat kami ini sudah menjadi sesuatu yang harus kita sukseskan untuk mewujudkan Kabupaten Baru di seluruh tempat, di seluruh lokasi. Apakah itu di hutan kota, apakah itu di kawasan taman hijau dan sebagainya, ini harus kita maksimalkan. Apalagi kalau dari sisi tanaman yang ditanam ini merupakan tanaman-tanaman yang sifatnya produktif. Semuanya nyaman, semuanya senang. Kenapa? Bisa dimakan. Bisa dimakan. Siapa yang tidak suka punya pohon mangga? Siapa tidak suka punya pohon apa kemarin? Sirsak, jambu. Itu idola semua di Kabupaten Baru. Jadi mudah-mudahan semakin banyak kita laksanakan kegiatan ini, semakin berkelanjutan, mudah-mudahan insya Allah
Jadi baru bukan cuma sebagai daerah hijau, tapi baru sebagai daerah yang kaya akan buah-buahan. Jadi insya Allah saya sebagai pemangku kepentingan pada Dinas Lingkungan Hidup, insya Allah ini akan menjadi sebuah momentum bagaimana menjadikan Baru sebagai daerah yang hijau sekaligus juga daerah yang memiliki kaya akan buah-buahan dengan adanya daun hijau untuk negeri kita ini. Iya, kalau manfaatnya ini Pak Kadis, manfaat nyata dari daun hijau ini bagi Dinas Lingkungan Hidup itu apa? Seperti apa? Ya, jadi manfaat yang paling real di sini adalah memberikan wujud nyata. Bagaimana tugas kami melakukan kegiatan pembinaan sekaligus juga memberikan petunjuk kepada teman-teman stakeholder lain ini bisa melakukan penanaman pohon-pohon yang sifatnya produktif. Jadi ini sangat luar biasa, apalagi jumlahnya tadi 4.130. Ini kalau dikali dengan beberapa momen-momen yang kita peringati dengan kegiatannya ini adalah penanaman pohon, insya Allah kita di Dinas Lingkungan Hidup ini tidak terlalu begitu sulit lagi. Yang namanya memberikan pembinaan, pengarahan kepada komunitas-komunitas yang di Kabupaten Baru, baik kepada perangkat-perangkat daerah, dan mudah-mudahan ke depan juga kita akan semakin berkolaborasi dengan komunitas-komunitas pemuda, komunitas-komunitas pencinta lingkungan dan sebagainya. Ini mudah-mudahan bisa Kabupaten Baru bisa lebih hebat lagi, terutama dari sisi pelestarian lingkungan, terutama dari sisi penghijauan di Kabupaten Baru, sehingga Kabupaten Baru bisa menjadi kabupaten yang sejuk, kabupaten yang bisa menahan mitigasi, terutama mengenai banjir, tidak pernah merasakan namanya terlalu sulit masalah air bersih dan sebagainya. Ini memberikan dampak semuanya yang sangat positif. Jadi kepada Bapak Reformer, Pak Dr. Haji Muhammad Sukri, teruskan ini sebagai gagasan yang sangat luar biasa. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup siap selalu mendukung dan menjadikan ini sebagai program tetap pada Dinas Lingkungan Hidup. Iya, kita tahu ini kan sudah ada surat edaran ini dari Bupati Baru ini yang tadi disebutkan nomor 48 tahun 2025 tanggal 18 November. Oh iya. Nah, ini tentang penghijauan ASN. Kemudian seberapa penting ini sebenarnya dukungan pimpinan daerah dalam memastikan keberlanjutan gerakan ini. Iya. Ya. Kalau berbicara seberapa penting, sangat penting. Karena namanya goodwill atau pengambilan kebijakan yang paling tertinggi itu terletak pada sosok namanya pimpinan tertinggi, yaitu Bupati Baru. Jadi tentunya dengan adanya goodwill seperti ini menjadi sebuah kewajiban kepada kita semua, bukan cuma Dinas Lingkungan Hidup, tapi seluruh perangkat-perangkat daerah, seluruh pemangku-pemangku kepentingan, seluruh komunitas yang ada, untuk semuanya bersama-sama bagaimana apa yang menjadi petunjuk, arahan dari Ibu Bupati dalam bentuk surat edaran ini, supaya kita bisa bersama-sama melakukan penanaman pohon-pohon produktif. Ini bisa kita laksanakan secara masif keseluruhan. Jadi bukan cuma di sektor kota, tapi di sektor-sektor lain, di kecamatan, di desa dan kelurahan. Sehingga saya katakan tadi bahwa saya mungkin nanti akan bermimpi bahwa kalau ini insya Allah komitmen dan konsistensi kita laksanakan ini, bahwa Kabupaten Baru nanti akan memiliki brand yang lain dari yang lain, yaitu kabupaten yang memiliki penghijauan dan kabupaten yang kaya akan buah-buahan yang begitu sangat luar biasa. Iya, oke, makasih Pak Kadis. Ya, ini saya ke Pak Gunawan dulu ini sebagai ketua tim ini, kemudian sekaligus sekretaris Dinas Lingkungan Hidup ini. Ya, kalau sebagai ketua tim kerja ini, peran apa yang paling berat? Yang paling berat ini untuk jalankan dalam aksi perubahan daun hijau ini, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Reformer, yaitu Bapak Haji Sukri, SKM MSI. Kami sangat
mengapresiasi apa yang menjadi judul dari ini ya, aksi programnya itu yaitu Daun Hijau. Dari pertanyaan ini, untuk yang tadi dipertanyakan semacam tantangan. Iya, tantangannya apa itu? Tantangan apa? Jadi kalau menurut kami, ketika berbicara masalah tantangan, kami sudah berupaya berkomunikasi dengan OPD atau instansi, tetapi sebelumnya kami melakukan kegiatan ini, kami mulai dari intern dulu, dari teman-teman di kantor. Kami melakukan suatu pembentukan tim, dan kami mengajak teman-teman di kantor untuk memahami apa yang menjadi tujuan tersebut. Dan ini merupakan suatu perubahan betul, kegiatan perubahan betul, utamanya untuk perubahan di Kabupaten Baru. Dan kami juga melakukan suatu untuk memenuhi kegiatan tersebut. Kami sudah berupaya untuk melakukan suatu permohonan ke Balai Pembibitan atau Pembenihan di Kabupaten Baros untuk mengadakan suatu bibit untuk melakukan nanti semacam penghijauan dengan tema menanam satu pohon satu ASN. Jadi ketika berbicara apa kendala, dulu memang ketika sebelum perubahan ini yang menjadi kendala untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atau teman-teman ASN ketika diajak untuk melakukan penanaman pohon. Ini tanaman apa yang hendak ditanam? Ketika tidak, yang bukan berbuah, cuman semacam untuk pohon pelindung, kayaknya mereka kurang mood. Tetapi makanya reformer Bapak Haji Sukri ini membuat suatu komitmen, membuat suatu program, satu pohon satu ASN dengan tanaman yang diupayakan. Kami berusaha untuk yang produktif, yang bisa menghasilkan. Jadi tantangan yang sebenarnya bukan dari tantangan sebenarnya itu mengajak, artinya merubah pikiran mereka untuk bagaimana mencintai lingkungan ini. Ya, kalau bagaimana itu respon SKPD ini yang saat dilakukan penggalangan komitmen ini? Responnya alhamdulillah dari teman-teman OPD ketika disampaikan bahwa ini ada semacam program untuk Daun Hijau menanam satu pohon satu ASN, mereka sangat merespon, mereka sangat positif dalam menanggapi hal tersebut, karena ini semakin dia mempelajari yang arti penting daripada mencintai lingkungan. Disitulah muncul yang namanya kesadaran dari dalam bahwa ternyata ini penting sekali untuk mencintai lingkungan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini semakin banyak pohon yang tumbang, semakin banyak pohon yang adanya penebangan pohon. Dengan cara inilah secara tidak langsung pohon tersebut dapat tergantikan. Bayangkan ketika 4.130 ASN berdasarkan data menanam minimal satu pohon, berarti 4.000 sekian pun pohon tergantikan. Berarti untuk di lingkungan kita itu semakin terjamin yang namanya kesejukan, apalagi kalau untuk semacam tanaman pelindung untuk di sekitar kita, untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Kalau jenis pohon produktif yang paling direkomendasikan itu apa? Kalau pohon yang direkomendasikan baru-baru ini
ada jenis mangga. Oh, mangga Ada mangga. Ada sirsa. Oh ya. Ya, jadi Papaya. Ya. jadi ada beberapa jenis tanaman yang memang betul-betul masyarakat atau ASN ini secara tidak langsung memang suka bahwa ketika 3 tahun 4 tahun ke depan ini kita sudah lihat hasilnya, malahan dirasakan hasilnya, malahan untuk konsumsi pribadi. Itu. Iya, apalagi kalau ada itu durian montong itu. Ya, apalagi dan juga sudah dikatakan tadi oleh Bapak Kadis dengan Bapak Haji Sukri mengatakan bahwa Ibu Bupati sudah merespon, malahan sudah membuat surat edaran untuk bagaimana ASN melakukan partisipasi dalam kegiatan daun hijau ini. Alhamdulillah sudah berjalan. Tapi itu bibitnya bagaimana? Langsung sudah adakah disiapkan atau bagaimana? Iya. Jadi kemarin ini kan sebenarnya penanaman ini waktunya kan cuma 2 bulan ini. Implementasi aksi perubahan ini 2 bulan. Dengan segala tadi tantangan. Ada namanya kantor baru, tugas baru, harus menyelesaikan walaupun memang kantor lama sesungguhnya ya. Barang baru, stok lama. Ya, saya di situ. Jadi apalagi intensitas pekerjaan di akhir tahun ini luar biasa. Disinilah salah satu tantangan terberat yang saya rasakan. Satu sisi saya harus menjalankan milestone kegiatan-kegiatan yang saya sudah janjikan kepada coach saya dan waktu pada saat di seminar termasuk menjanjikan ke mentor dan penguji bahwa saya harus melaksanakan itu. Jadi memang 4.130 ASN memang belum semua tercover menanam kemarin ya. Karena memang salah satu misi utamanya ini kan membangun budaya ya. Makanya kita menguji coba. Kira-kira kemarin ada 700-an bibit yang ditanam. 600 lebih lah karena masih ada yang belum ditanam, masih ada 100 kalau tidak salah. Dan ada 2 tempat kita mengambil bibit. Tadi di Balai Benih Tanaman Hutan di Kabupaten Maros. Ya, tentu melalui kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga di BPDAS ya, Makassar. Di situ ada bibit rambutan yang diberikan sekitar 300 kalau tidak salah, ada 100 pohon bibit pala. Nah, jadi ini semua tertanam ya. Jadi andaikan ini bibit ada 4.000, kemungkinan memang bisa tertanam semua. Makanya kemarin 6.000. Jadi terkait dengan yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa ini keberlanjutan, saya kira ini setelah aksi perubahan ini masih bisa dilanjutkan untuk berikut. Dan ini menariknya, mengapa ini termotivasi ASN menanam? Karena itu ada satu pohon produktif. Yang kedua, banyak di antara mereka yang menanam kemarin bukan dari bibit sana. Tapi bibit yang ada di lokal, contoh pohon kelor. Itu juga jangka pendek gitu ya, bisa dinikmati. Kemudian pohon pepaya. Apalagi pada saat kita sosialisasi di mereka di kantor-kantor, pohon pepaya ini justru bagus ya. Di baru ini ada secara nasional ada program makanan bergizi gratis ya. Betul. Itu salah satu yang saya dengar pohon yang buah yang direkomendasikan adalah pepaya. Artinya apa? Ke depan dari sisi ekonomi ASN ini bisa punya penghasilan. Dan ini pohon pepaya bisa tumbuh di mana saja kok di baru ini. Di belakang rumah saya itu ada puluhan yang tumbuh itu hanya karena membuang bijinya setelah makan. Dan ini ternyata kemarin ada beberapa ASN yang menanam pohon pepaya. Ya, kita lihat foto-foto yang dikirim mereka itu. Dan penanaman kemarin ini sudah tersebar di 7 kecamatan. Jadi memang masih ada sebagian besar ASN yang belum, karena itu tadi keterbatasan waktu untuk menjangkau semua ini. Di Kabupaten Baru ini kan ada lebih 20 SKPD, belum bisa memang didatangi semua untuk diadvokasi. Begitu juga camat. Jadi memang OPD yang penting, yang kira-kira cepat bergerak ya, yang ada jaringan, contoh di Dinas Kesehatan. Kemarin hampir semua puskesmas 12 puskesmas serentak menanam yang tersebar di 7 kecamatan. Mudah-mudahan nanti, dan saya kira kita sudah dengarkan komitmen Bapak Kepala Dinas bahwa penanaman oleh ASN ini
akan dilanjutkan, dan saya kira ini penggalangan komitmen oleh ketua tim, saya kira tetap akan berjalan terus untuk menjangkau 4.130. Ya, kemarin 600 lebih, taruhlah 700. Berarti masih ada 3.000-an lah. Iya. 3.400. Iya. Ya, yang dan kalau ini betul-betul berlanjut terus, wah luar biasa Kabupaten Baru ini. Penuh dengan buah. Penuh dengan buah. Beraneka ragam buah-buahan. Iya. Malah saya sampaikan bahwa ditanam di mana saja yang mungkin kan. Yang penting tidak melanggar hukum. Misalnya tanahnya orang. Tanahnya orang pun kalau ditanam dengan niat kalau buahnya nanti silakan diambil. Kalau dia ada sembau di pinggir jalan. Iya, sebenarnya sangat memungkinkan di pinggir jalan. Ada yang bilang bagaimana kalau kita yang tanam orang ambil buahnya, bersedekah. Ya, itu bersedekah. Artinya contoh tanam pepaya. Ada buahnya orang ambil makan sayur, bersedekah. Iya. Mudah-mudahan dengan makan sayur itu sehat, dia produktif, ada pahala dia sama kita ya. Hubungannya dengan kesehatan ini sangat terkait Pak Kadis, karena di kesehatan itu salah satu gerakan yang harus dilakukan adalah gerakan makan sayur dan buah setiap hari. Dengan beraneka ragamnya nanti buah di Kabupaten Baru, tidak artinya upaya kesehatan ini akan berhasil ya. Bisa menurunkan kolesterol ya, hipertensi ya, dan sebagainya dengan makan buah dan sayur setiap hari, karena mudah didapatkan. Kita bayangkan dulu waktu kita masih kecil di tahun 80-an itu sangat mudah kita dapat buah. Ya, buah mangga itu kalau kita ke sekolah singgah di bawah pohon mangga pasti dapat itu. Kita isap-isap sambil jalan ke sekolah, itu mudah. Pocucu ya, polida. Dan ini terkait dengan kegiatan ini ketika tanaman tersebut sudah berproduksi. Kita tinggal tunggu undangan. Tunggu undangan untuk makan buah. Ya. Bayangkan kalau 4.130. Saya juga bayangkan ya kalau sepanjang sempadan jalan Kabupaten Baru ini yang kira-kira panjang 100 km lebih. Ya. Itu berjejer pohon buah-buahan. Ada pohon rambutan, pohon pepaya, lengkeng dan sebagainya. Dan orang singgah di Baru untuk itu, saya kira ini luar biasa ya. Program yang Ibu Bupati sampaikan singgah di Baru, saya kira ini singgah betul ini. Karena ada buah lengkeng, masa gitu. Dan memang kita ikhlaskan saja. Artinya siapa pengendara yang mau singgah berteduh sambil makan buah, saya kira itu sangat mungkin. Biar tidak disuruh singgah. Satu titik saja itu yang lokasi untuk jenis tanaman, contoh di alun-alun ada lengkengnya, ada mangganya. Ada mangga ya. Itu sudah ketika musim buah itu sudah menarik, apalagi kalau setiap titik sudah ini yang aksi ini sudah produktif ya. Bagaimana kira-kira? Iya, ini menarik sekali nih. Jadi kalau seumpama ini semua sudah menanam, kemudian sudah ASN ini, ya separuhnya saja ini, setengahnya saja ASN itu luar biasa ini. Ya, apalagi kalau bergerak nanti di pemerintah desa, seumpama. Organisasi pemuda, organisasi masyarakat sekelas Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila kemarin saya ketemu juga sekretarisnya. Alhamdulillah mendukung ini, dan mungkin ini bagian dari rencana tindak lanjut nanti bagaimana organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda kita galang ini. Dan terus terang walaupun saya pindah dari Dinas Lingkungan Hidup, bukan lain menjadi tugas pokok sebagai reformer, punya tanggung jawab moral untuk bersama-sama DLH. Apapun yang bisa saya kontribusikan. Hatinya masih ada di desa. Hatinya masih ada lah. Iya, ini juga bisa nanti nih anggota BPD se-Kabupaten Baru ini. Karena ada lebih 300, ada 306 ini anggota BPD se-Kabupaten Baru ini bisa juga. Itu bisa nanti dibuatkan instruksi misalnya atau apalah, atau kita bangun komunikasi dulu serentak menanam. Ya, ini menarik juga ini karena kan Pak Sukri kan sudah tidak di DLH, Dinas Lingkungan Hidup ini, ya kan sudah ada di Dinas Kesehatan. Nah, ini kalau apa ini? Bagaimana ini rencana keberlanjutannya daun hijau ini? Nah, agar tidak terhenti sampai di tengah jalan mungkin,
Ya kalau saya pribadi itu tadi yang saya sampaikan sebagai reformer punya tanggung jawab moral bahwa tidak sekedar menggugurkan kewajiban karena syarat untuk lulus sebagai peserta pelatihan PKA. Tapi saya mengapa pilih ini karena saya pikir ini kerjaan-kerjaan jangka panjang ini. Dan itu mudah dan murah. Mengapa karena mudah? Karena cuma menanam ini. Cuma mengajak orang, ayo menanam. Bibitnya boleh diambil dari mana saja. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup setahu saya mitranya tempat untuk pengambilan bibit, penyiapan bibit di Makassar itu sudah terjalin kerjasama dan itu Dinas Lingkungan bisa menyiapkan juga bibit setiap tahun. Jadi bahkan ke depan menurut saya ini perlu kita mungkin membangun pusat pembibitan. Kalau ini betul-betul gerakan ini sudah disenangi oleh semua pihak, ASN dan stakeholder dan masyarakat, saya kira ini mau tidak mau kita harus membuat pembibitan rambutan, lengkeng. Kalau sarannya Pak Wakil Bupati kemarin kepada saya, alpukat juga bagus itu. Beliau kan orang pertanian, nyarangkan kepada saya itu alpukat itu perlu juga dipikirkan, diuji coba bahkan secara nilai ekonominya itu sangat bagus alpukat. Jadi saya kira ini saya insya Allah tidak lepas. Karena pikiran saya ya ini ada nilai-nilai ibadahnya sebagai orang. Istilah saya Pak Kadis, siapa tahu dengan menanam ini nanti salah satu jalan yang mengantar kita masuk surga. Iya. Ini kalau Pak Kadis sendiri ini apa rencana DLH ke depan ini terhadap daun hijau? Mengingat reformernya ini sudah ada di Dinas Kesehatan, ini sudah tidak bertugas di DLH lagi ini. Seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, untuk Dinas Lingkungan Hidup ini menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dari reformer. Walaupun mungkin secara kedinasan beliau sudah berpindah ke Dinas Kesehatan, tapi saya katakan tadi, hati dan buah pikirannya itu masih ada di Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, apalagi sudah diperkuat oleh dukungan dari Ibu Bupati baru dalam bentuk regulasi, yaitu Surat Edaran nomor 48 tahun 2025 ini. Ini insya Allah kami di Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Pak Sekretaris selaku tim kerja, ini insya Allah kita akan melanjutkan sebagai program yang sangat luar biasa, terutama yang saya katakan tadi, menjadikan Kabupaten Baru sebagai daerah yang penuh dengan penghijauan, penuh dengan tanaman yang produktif, sekaligus mewujudkan sebagai daerah penghasil buah, seperti itu. Jadi insya Allah apa yang menjadi potensi sumber-sumber daya semuanya akan kita gerakkan, berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan yang ada. Mudah-mudahan ini akan menjadikan bukan cuma 4.130 tanaman, tetapi akan dipenuhi oleh tanaman-tanaman produktif di Kabupaten Baru. Jadi ada nanti brandnya, datang ke Baru makan buah-buahan. Dengan lebih dari 600 pohon tadi pohon produktif tahap pertama yang sudah ditanam ini oleh ASN di berbagai kecamatan. Ini bukan lagi wacana, tapi ini aksi nyata memang. Oke, untuk saudara IGA dimanapun Anda berada, tetap saja bersama kami karena kita akan break dulu. Jadi setelah informasi yang kita lewatkan dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama IGA Radio. Menjadi sahabat bumi sih pasti, tapi mana mungkin menghindar dari penggunaan plastik setiap harinya. Beli makanan pasti dibungkus pakai plastik. Beli cemilan juga begitu. Keberadaan plastik memang tidak bisa dipungkiri, selalu hadir di kehidupan manusia setiap harinya. Lalu bagaimana solusinya? Gunakan plastik ramah lingkungan bioplastik. Ini merupakan jawaban dari ancaman membludaknya sampah plastik yang tak terurai dalam waktu singkat di muka bumi. Sadar atau tidak, diperkirakan setiap orang menghabiskan sekitar 27 kg kertas per tahunnya. Bayangkan jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan 10 tahun ke depan Indonesia tidak lagi memiliki hutan untuk menyerap polusi. Sebelum hal tersebut berubah menjadi kenyataan, mari bersama-sama kita menjaga hutan kita dari kerusakan dengan cara menghemat penggunaan kertas dan mendaur ulang pemakaiannya. Karena hutan adalah paru-paru dunia.
Menjadi sahabat bumi sih pasti, tapi mana mungkin menghindar dari penggunaan plastik setiap harinya. Beli makanan pasti dibungkus pakai plastik. Beli cemilan juga begitu. Keberadaan plastik memang tidak bisa dipungkiri selalu hadir di kehidupan manusia setiap harinya. Lalu bagaimana solusinya? Gunakan plastik ramah lingkungan bioplastik. Ini merupakan jawaban dari ancaman membludaknya sampah plastik yang tak terurai dalam waktu singkat di muka bumi. Iya, kita kembali lagi di acara kita malam ini tentunya di bincang-bincang santai. Iya, dan masih bersama kami di sini di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Acara ini tentu Anda bisa saksikan atau ikuti melalui TikTok, kemudian di Facebook dan YouTube serta streaming IGA Radio. Jadi bisa Anda bertanya, mungkin ada yang mau ditanyakan, ya bisa Anda bertanya sekarang ya, kita tunggu. Ya, sudah ada nih yang bertanya nih, yang menyapa-nyapa kita di di malam ini, dari teman kita ini. Ada dari Lina, saran bibit selanjutnya yang patut dikembangkan yaitu alpokat dan lengkeng Pak Aji. Nah, ini dari siapa nih? Ada Lina. Oh iya. Oke. Ada sarannya, kemudian ada yang request aneh nih Pak Aji. Bisa request pohon durian kah? Mantap. Iya. Kenapa tidak? Iya. Nah, ini kita coba, ada juga yang bertanya ini kayaknya. Ya. Apakah masyarakat non ASN boleh ikut daun hijau? Sangat. Ini. Sangat. Nah, kemudian bagaimana cara merawat pohon agar tidak mati setelah ditanam? Iya, 3 pertanyaannya. Apakah daun hijau bisa berdampak pada ekonomi keluarga? Ini mungkin bisa langsung dijawab ini. Iya. Pak Kadis deh. Pak Kadis, ya. Iya. Terima kasih. Jadi untuk program daun hijau ini, yang pertama mengenai jenis pohon yang produktif, insya Allah
akan kita semakin memperkaya keanekaragamannya. Artinya bukan cuma yang saat ini saja yang 600 titik ini, tapi insya Allah akan kita maksimalkan beberapa jenis buah-buahan yang memang menjadi favorit daripada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Baru. Yang kedua, untuk program daun hijau ini kenapa yang tahap pertama ini difokuskan kepada aparatur sipil negara? Ini karena aparatur sipil negara dijadikan sebagai pemantik, ya. Sebagai pemantik atau memberikan stimulan, merangsang. Nah, ini kalau Pak Haji Sukri cepat kalau merangsang minat merangsang minat. Saya tidak berani bicara merangsang tadi, jadi saya sempat memilih diksi, memiliki kata yang bisa saya gunakan seperti itu. Jadi insya Allah nanti gerakannya akan lebih masif lagi. Jadi bukan cuma ASN tapi insya Allah non ASN dengan pelibatan yang kami sampaikan tadi, yaitu pemangku kepentingan komunitas-komunitas, masyarakat desa kelurahan, dengan pelibatan pemerintah tingkat desa kelurahan maupun kecamatan, dan seluruh teman-teman yang memang memiliki keinginan untuk berkolaborasi dengan kita semua. Jadi insya Allah ini kita akan jadikan sebagai program yang besar untuk Kabupaten Baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yaitu Kabupaten Baru sebagai kota hijau, daerah hijau, juga sebagai daerah yang memiliki brand buah-buahan. Mungkin ada tambahan. Saya kira dengan pertanyaan begini ini menunjukkan bahwa ada perhatian, ada minat dari masyarakat. Memang salah satu tujuan mengapa kita podcast untuk mensosialisasikan, kemudian memancing minat atau merangsang minat. Memang mungkin ibu bapak sekalian pemirsa, untuk pengadaan bibit memang biasanya melalui dinas lingkungan hidup, ada di dinas pertanian itu juga biasa ada. Jadi ini saya sebenarnya berharap begini, ada komunitas pencinta lingkungan yang bisa berkolaborasi dengan kita, termasuk bagian dari melanjutkan ini. Termasuk tadi kalau ada asosiasi BPD atau apa, menjadikan salah satu programnya ini bagus. Ada kelompok-kelompok atau komunitas pencinta lingkungan, organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila menjadikan ini sebagai salah satu agenda rutinnya pada penanaman di kapan dan di mana misalnya. Ini saya kira sangat bagus. Justru memang daun hijau hadir ini untuk memantik, seperti istilah Pak Kadis tadi, memantik peran dari stakeholder dan pemangku kepentingan lain, komunitas-komunitas dan sebagainya. Karena ini program ini murah dan mudah. Soal bibit bisa kita ambil dari lokal kita, pepaya, kelor ini tumbuh di mana saja di Kabupaten Baru dan manfaatnya bagi kesehatan luar biasa. Nah, soal tadi produktif, sangat mungkin baik ASN ataupun masyarakat sangat bisa produktif dengan menanam ini. Ada satu peluang pasar kita di Kabupaten Baru, maka program makanan bergizi gratis, kalau tidak salah ada 20-an dapur itu, dan membutuhkan buah. Saya sendiri di kantor ada halaman di belakang, saya berencana menjadikan itu sebagai kebun pepaya yang kelihatannya tumbuh. Kemudian ada beberapa pohon kelor, dan saya kira ini bisa menjadi salah satu bentuk produktivitas ASN, dan mudah-mudahan bisa memantik juga semangat masyarakat. Saya kira itu Pak Adil. Oke, mungkin ada ditambahkan. Jadi mendengar tadi para netizen, apakah pertanyaannya apakah masyarakat juga bisa ikut? Jadi tujuan kami tadi di awal-awal atau sebelumnya kami mulai dari intern dulu dari ASN. Tetapi mendengar dari tanggapan masyarakat bahwa bisakah kita ikut, berarti syukur alhamdulillah bahwa program daun hijau ini sangat positif bagi masyarakat, karena tujuannya itu tujuan daripada selain untuk penghijauan, berarti ini juga ada tujuan untuk dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Situ juga anunya. Dan terkait tadi pertanyaannya, apakah bisa juga bisa mendapatkan bibit? Insya Allah kami akan berupaya
untuk bagaimana caranya kami bisa dapat mengadakan bibit tersebut. Dan memang prosedurnya untuk dapat bibit, masyarakat bisa memang mengusulkan melalui ke Dinas Lingkungan Hidup, bisa berkonsultasi, berkoordinasi sana. Taruhlah misalnya ada kelompok atau organisasi yang mau melakukan penanaman, itu boleh berkonsultasi langsung ke. Kalau misalnya tidak mau langsung ke Dinas Lingkungan, bisa menghubungi saya. Nanti saya fasilitasi. Makanya saya sampaikan bahwa hatinya masih di sana, supaya ada juga jalan bagi saya untuk selalu ke sana. Koordinasi 24 jam. Tapi memang kalau dilihat antara Dinas Kesehatan dengan Lingkungan Hidup ada hubungannya. Besar sekali. Besar hubungannya. Karena salah satu faktor yang menentukan kesehatan adalah faktor lingkungan. Mana buah-buahan juga yang ditanam ini adalah buah-buahan untuk kesehatan. Yang diurus ini masalah hidup-hidup semua. Lingkungan hidup. Karena kalau sehat itu, insya Allah hidup itu. Oh iya. Karena kalau tidak sehat bisa tidak hidup. Begitu Iya. Nah, ya, mungkin kita di akhir atau penghujung acara ini, ya di acara kita pada malam ini, saya mungkin ada closing statement ini dan harapan Bapak Sukri ini ya untuk Daun Hijau ke depan ini apa sebenarnya? Ya, saya kira yang pertama saya wajib dan harus berterima kasih kepada pimpinan daerah Kabupaten Baru, Ibu Bupati Baru, Ibu Andi Inakartika Sari SMSI, dan Bapak Wakil Bupati Baru, Bapak Dr. Insinyur Abu Sandi Binta MSI, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, Bapak Abu Bakar Esos MSI, dan Kepala BKPSDM tentu yang telah memberi kesempatan saya untuk ikut pelatihan kepemimpinan administrator ini. Ya, saya kira ini salah satu bentuk pelatihan yang sangat bermanfaat, berguna bukan hanya pada penjenjangan karir, tapi peningkatan kapasitas. Ya, saya sangat merasakan peningkatan kapasitas kepemimpinan dengan adanya pelatihan yang mulai 19 Agustus kemarin, insya Allah berakhir 12 Desember. Tentu melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini. Begitu juga dengan pusat pembelajaran, ya, strategi kepemimpinan manajemen pemerintahan, lembaga administrasi negara Republik Indonesia. Tentu saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua jajaran, utamanya para narasumber, dan terkhusus kepada coach saya. Mudah-mudahan live juga menonton malam ini, Bapak Muhammad Yunus SIP, SPI, MSI yang telah memberikan bimbingan dan menginspirasi, ya. Jadi tadinya itu kan saya punya judul terkait dengan membuat SOP dan sebagainya, tapi beliau selalu memberikan inspirasi bahwa ini pelatihan kepemimpinan, ya. Pelatihan bagaimana menjadi pemimpin administrator, ya. Akhirnya disitulah terinspirasi, oh ini harus ada aktivitas di aksi perubahan itu yang menunjukkan bahwa kita ini memimpin, ya. Alhamdulillah saya membentuk tim, ada tim yang bekerja, saya menggalang komitmen, ketua tim menggalang komitmen dan teman-temannya, kemudian menggerakkan orang untuk menanam. Alhamdulillah saya rasakan koordinasi, penggalang komitmen ini sesuatu utamanya advokasi ini harus ke atas, ya, pimpinan OPD. Tentu ini tidak mudah, ya. Harus punya kemampuan komunikasi, ya. Dan itu kita sudah diajarkan, ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pusjar SKMP Laneri atas bimbingannya selama pelatihan. Tentu saja saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dinas Lingkungan Hidup, termasuk kepada Dinas Lingkungan Hidup yang lalu, Bapak Andi Unru, yang juga telah memberi banyak support. Alhamdulillah saat ini komitmen Pak Dinas Lingkungan Hidup untuk bagaimana melanjutkan, dan saya juga sampaikan pada kesempatan ini, saya baik secara pribadi ataupun kedinasan siap tetap mengawal program ini. Harapan saya bahwa ini memang sustainable, ya, berlanjut, dan harapannya selain ASN yang sudah menanam tadi
pada 600 titik. Kita berharap ini pengembangan selanjutnya ASN lain dan tentu pemangku kepentingan lain, stakeholder yang lain, organisasi pemuda, komunitas dan sebagainya ikut ini. Tidak usah, kalau perlu tidak usah menunggu ASN selesai dulu. Tidak apa-apa bersamaan. Tapi ini. Yang mau ikut ikut ya. Bahkan sekarang begini. Memang ini rencana mau bikin sistem begini. Saya sudah bicara juga dengan di teman yang biasa membuat aplikasi ini, bagaimana orang menanam dimanapun di Badrung, itu ada terregistrasi, mengirim ke link mana, sehingga kita tahu, sehingga tim kerja nanti dari DLH bisa memantau pertumbuhannya. Titik koordinat. Ada titik koordinat. Sebenarnya sudah dicoba itu ya. Kemarin semua foto yang dikirim ada titik koordinat, sehingga mudah dipantau nanti oleh tim kerja yang ada, supaya dipantau pertumbuhannya. Ada tanaman yang mati kita ganti. Bahkan Ibu Bupati dalam arahannya waktu launching, bagi ASN yang berhasil memelihara sampai tumbuh besar dan berbuah, akan ada reward khusus nanti. Saya bilang juga dari reforma akan ada reward dari saya. Saya naikkan umrah bagi yang mampu. Masya Allah. Bagi yang mampu. Spirit. Jadi tentu saya kira ini dari reformer tentu tidak ada bisa balasannya kan ya. Tapi yakin bahwa menanam itu ada hadisnya ya. Bahwa menanam itu adalah sedekah. Menanam. Salah satu contohnya berbuah, orang makan itu sedekah itu. Sedekah. Nah, itu. Jadi saya kira ini tidak ada ruginya. Pada malam ini kita coba hubungi apakah sudah bisa bergabung. Ini kepala desa Lompok Tengah yang ingin bergabung. Bapak Arif. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung. Kita coba menghubungi beliau saat ini sudah di. Assalamualaikum. Oke. Pak Arif, Pak Desa ini. Karena dia bilang tadi di sini saya kira bisa dialog, tapi dia bilang kukira bisa dialog diskusinya, padahal menarik ini. Mungkin ada yang mau disampaikan ini Pak Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Pak Desa. Ketua tim ya. Mantap Pak Arif. Alhamdulillah. Iya betul.
Ya. 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 Iya. Abrasi. Ya. Iya. Ya, ya. Iya. 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 Hmm. Iya, iya. Iya. Oke. Ya, mungkin singkat, ya singkat saja ya. 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 Ya, ya. Ya. Iya. Oke. Iya. Ya. Ya, siap Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ini karena ya, yang luar biasa. Ada Pak Arif ini dari Lombok Tengah yang telah hadir malam ini juga. Ya, bagaimana itu? Mungkin menanggapi sedikit. Baik, terima kasih. Pertama dari adik saya Pak Arif Pabisiang, ini teman jalan saya waktu saya masih camat di dari Aceh. Iya. Ya, ini merupakan bagian dari persaudaraan saya dengan Pak Arif Pabisiang, dan tentunya memang saya dari dulu itu kalau Pak Arif Pabisiang itu sudah lihat memang memiliki potensi yang sangat baik ke depan, terutama menjadi sosok pemimpin. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi kepala desa Lombok Tengah. Tentunya saya tidak begitu kaget lagi melihat bahwa banyak ide-ide inovasi yang
telah beliau lakukan, dan tentunya apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan inovasi proyek perubahan atau aksi perubahan daun hijau, ternyata di Desa Lompok Tengah ini juga sudah dilaksanakan di sana, bahkan sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada, dan tentunya tadi menyampaikan sebuah ide gagasan. Ini juga berdasarkan pengalaman-pengalaman Pak Desa Lompok Tengah bersama dengan masyarakat melakukan penanaman. Rupanya mereka dari pengalaman ini mereka merekomendasikan untuk penanaman ini untuk jenis pohon buah-buahannya adalah pohon yang sudah besar, artinya tidak membutuhkan lagi waktu yang lama untuk lakukan penanaman. Yang kedua, juga menyampaikan kepada kita tadi untuk bisa bekerja sama dengan Dinas Pertanian, terutama bagaimana bisa mengetahui apa kebutuhan unsur hara daripada tanah tempat ditanamnya tanaman, karena memang sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman, apakah bisa cepat tumbuh, bisa berbuah, sekaligus juga bisa memiliki nilai produktif yang lebih baik lagi. Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup tadi disampaikan kepada kami bahwa bagaimana kalau kegiatan ini nanti kita melaksanakan kegiatan itu bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Baru, terutama CSR-nya ini lebih berfokus kepada hal-hal yang sifatnya bagaimana untuk kegiatan penghijauan, terutama tanaman-tanaman seperti ini sifatnya produktif. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Lompok Tengah bahwa di Dinas Lingkungan Hidup itu setiap tahun, di setiap momen acara, apakah Hari Lingkungan Hidup, Hari Bumi, dan hari-hari lain yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan hidup, pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Baru ini begitu sangat luar biasa memberikan respon yang begitu besar kepada kita semua, terutama yang berkaitan dengan penghijauan dan tanaman-tanaman yang produktif. Jadi untuk Desa Lompok Tengah, apabila memang menginginkan kegiatan ini sebagai bentuk sustainability dari kegiatan daun hijau ini, kami dari Dinas Lingkungan Hidup siap bersama-sama untuk berkolaborasi dan mengajak berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa bersama-sama melakukan aksi penghijauan dan penanaman pohon buah-buahan khususnya yang berlokus di Desa Lompok Tengah. Juga saya mengajak kepada seluruh kepala desa, lurah yang ada di Kabupaten Baru bisa mengikuti jejak yang diberikan contoh oleh Pak Desa Lompok Tengah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kegiatan yang membumi, bisa menjadi kegiatan yang masif, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang kita cita-citakan Kabupaten Baru sebagai kabupaten hijau, juga kabupaten yang memiliki produktivitas pohon-pohonnya, yaitu pohon buah-buahan, terutama tadi sudah diceritakan ada durian musangking, ada alpukat, dan sebagainya yang memang menjadi idola buat kita semua yang menyenangi makan buah-buahan. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita wujudkan bahwa di setiap desa dan kelurahan ini memiliki pohon tanaman-tanaman yang sifatnya produktif. Kalau perlu memang nanti ke depan, ini kalau di Thailand ada istilahnya one tambun one product, ya, satu desa satu komoditi. Ada satu komoditi atau ada satu tanaman menjadi ciri khas. Ya tentunya. Jadi kalau disebut jangan-jangan langsung ingat nanasnya, ingat Lompok Tengah langsung ingat musangkingnya, dan sebagainya seperti itu. Ini juga mungkin bisa menjadi bahan catatan penting. Kalau perlu juga di situ kita bikin demplot untuk penelitian mana yang tanahnya cocok, dan nanti misalnya kita akan petakan nanti dari masing-masing desa itu sehingga menjadi sebuah brand dari masing-masing desa. Jadi Pak Desa, Pak Arif, Abe, kalau mungkin masih dengar, kalau tadi menyatakan ada rumah yang 4 rumah yang tanaman musiknya sudah berbuah, ya, jangan lupakan kami berbagi-bagi. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan komunikasi lebih lanjut, dan saya undang Pak Arif nanti untuk bisa berkomunikasi di Dinas Lingkungan Hidup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan? Oh ya. Iya. Terima kasih. Bagaimana Pak Desa? Jadi ini mungkin ada tambahan, mungkin sekedar masukan juga untuk Pak Desa Lompok Tengah.
dengan adanya program penanaman tadi, kami harap kepada Pak Desa tak henti-hentinya melakukan koordinasi kepada Dinas Pertanian untuk bagaimana pemantauan untuk meminta untuk pemantauan tanaman tersebut. Karena yang namanya tanaman sedikit saja kesalahan dalam hal pemeliharaannya itu akan muncul gejala yang mungkin butuh untuk semacam tindakan bagaimana caranya tumbuhan itu bisa tumbuh sehat, dan ini harus lebih banyak berkoordinasi dengan pertanian. Oh iya. Ya, mungkin cuma itu yang. Iya. Oke, kayaknya masih ada nih satu lagi yang mau bergabung ini. Ada Bugis. Dengan siapa Pak? Halo. Iya, iya. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Namanya? Oh, Rudi. Oke, Rudi silakan. Iya. Ya, mungkin singkat saja iya. Luar biasa. Mantap ya. Yeah. Ya, Masya Allah. Ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Iya, mungkin bisa disingkat saja. Iya. 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 Mungkin bisa disingkat saja. Iya. Pak Rudi. Iya. 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 Iya, karena sudah di penghujung waktu ini, ya di penghujung acara kita, ya mungkin disingkat saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, iya ditanya, ya silakan. Iya, oke. Iya, iya. 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 Iya, di mana alamatnya, Pak Rudi? Pak Rudi? Iya, di mana alamatnya? Di mana alamat? Ya, di mana? Depan pasar. Oh, di Kamara. Oh, iya. Oh, di Kamara. Oh, cari bibitnya Pak Rudi. Iya, iya, iya. Nomor HP-nya mungkin kirim ke Pak Alil nanti. Ya. 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 Mau coba-coba ini Pak Rudi. Betulan kami juga punya lahan ini. Punya, iya, saya juga punya lahan. Bisa. Back to garden Pak. Bisa. Ya, di depan pasar Matirwali ya, Di? Ya. Iya. Bisa nanti ketemu. Iya, iya, iya. Iya. Harus berbagi, Pak Rudi. Oke, makasih banyak ini Ya, Pak Rudi. kasih informasinya. Ya, informasinya sudah ikut gabung di acara kita di malam ini. Iya, iya, iya. Oke, dan untuk semuanya, ya mungkin ini tanggapannya setelah beberapa ini masih ada yang mau bergabungin tapi waktu yang membatasi kita malam ini. Iya, iya, iya. Mau pacar besok. Iya, mau pacar besok. Pak Titus ini mau gabung tapi Pak Titus, iya. kasih kesempatan. Oh, kasih kesempatan. Iya, iya. Jadi kita undang Pak Titus ya. Iya, iya. Terakhir. Dari Dela. Iya, iya. Iya, ada Pak Titus ini sudah gabung juga. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Pak Titus. Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah. Selamat malam, siap senior. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap bosku.
Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. 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 Hmm. Ya. 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 Iya, iya. Hmm. Makasih Pak Iya, iya, Titus. iya, iya. Ya, ya, Siap. ya. 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 Oh iya. Ya. Ya. Iya. Betul. Ya. 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 Iya. Oke, makasih banyak. Iya. Oke. Iya, oke. Terima kasih Pak Oke, Titus. Oh, selamat malam. malam. Oke sih. Pak Titus. Oke. Mantan DLH juga ini. Oh iya. Iya. Kepala bidang persampahan pencemaran ya, pencemaran. Oh, pantas iya. apa beliau. Iya. Salah IPA. Oke, ini banyak sekali nih yang mau gabung kita malam ini, tapi kita batasi karena waktu. Iya, karena sudah mau jam 10 ini. Iya deh, hampir 2 jam kalau gitu ya. Tidak terasa ya. Nanti insyaallah kita. Iya. Ya nantilah bisa kita. Kembali. Iya. Oke, ini ada Pak Camat baru juga sudah sedang monitor juga. Nanti di kantor kalau baca. Iya. Nanti di kafe. Iya. Ada Pak Ibu Said Dale ini katanya ini yang perlu ditambahkan informasi yang bahwa tanaman produktif yang bagus itu apa saja ditanam di tanah. Ya. Ini bagus juga. Ya, oke. Mungkin sebelum singkat saja disampaikan mungkin ya Tabe Pak. Saya kira terima kasih Pak Titus senior ya. Saya kira masukannya beliau ini sangat penting ya soal program reboisasi. Saya kira ini memang aksi daun hijau ini hadir untuk memperkuat ya program reboisasi itu. Tapi dari aspek ASN-nya ya. Karena kami melihat bahwa ada celah ASN bisa
memperkuat upaya penghijauan atau reboisasi dalam skala besar. Tentu ASN ini tidak masuk dan membuat itu, tapi pada lokus-lokus lain, halamannya, termasuk tadi pinggir jalan, betul juga Pak Titus, jangan tanam pepaya nanti rebah, jatuh pepaya, jangan naik motor, Oke, saya kira itu memang ada titik tertentu, titik tertentu yang kira-kira cocok. Contoh mungkin pohon rambutan pinggir jalan tidak ada masalah. Atau lengkeng kan? Atau ada pepaya khusus yang kuat. Saya kira ini nanti pasti sesuai kondisi wilayah. Mungkin kalau lorong-lorong bolehlah tanam di pinggir jalan ya. Saya kira ini terima kasih dukungannya. Dan saya kira ini aksi daun hijau salah satu strategi lah bagian dari penghijauan dan bagian dari reboisasi yang memang sudah lama programnya. Saya melihat ada sisi lain yang bisa memperkuat ini semua ya. Tujuannya itu tadi ya, bagaimana mereduksi panas, mensuplai oksigen untuk bumi. Nah, di samping ada buah-buahannya itu. Oleh karena itu ya sekali lagi mari kita semua berkolaborasi. Jangan sisakan sejengkal tanah pun tanpa tanaman supaya ini nanti oksigen kita banyak ya, sehat kan, oksigen banyak, penyakit yang bisa sembuh karena suplai oksigen yang cukup itu. Saya kira itu Pak Dil ya. Oke. Mungkin dari Pak Gunawan sekaligus mungkin ini apa satu aksi kecil ini yang bisa dilakukan Saudagar IGA ini malam dari kegiatan kita pada malam ini. Jadi mendengar tadi juga dari ungkapan dari Bapak Titus, mengapa harus buah-buahan yang harus diprogramkan dari daun hijau. Ini langkah awal untuk menarik kembali semangat, untuk membangkitkan semangat untuk masyarakat. Karena ketika umpama yang produktif, yang tanaman produktif atau yang berbuah itu akan langsung muncul semangat dari dalam untuk lebih untuk kembali ke masa yang lalu, bahwa ternyata tanaman itu, pohon itu penting untuk di lingkungan kita. Dan juga kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Titus dengan adanya saran terkait masukannya untuk Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin Pak Kades lagi. Jadi kalau Pak Titus tadi menyampaikan begitu sangat luar biasa. Jadi yang pertama, memang beliau adalah senior yang pernah di Dinas Lingkungan Hidup. Tentunya beliau sangat paham akan persoalan-persoalan mengenai lingkungan hidup. Apakah itu berkaitan dengan limbah, berkaitan dengan masalah penghijauan dan masalah-masalah lain. Jadi juga tadi beliau menyampaikan kepada kami mengenai IPAL yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Ini juga sudah kami lakukan, namanya pemantauan, namanya pengawasan mengenai IPAL ini, karena ini merupakan sesuatu yang memang sangat berbahaya, termasuk limbah B3, limbah berbahaya dan beracun, sehingga memang membutuhkan perhatian yang begitu ketat, karena mulai dari bagaimana pemilahannya, bagaimana pewadahannya, bagaimana pengolahannya, bagaimana pengangkutannya, termasuk juga bagaimana mengelola untuk menjadi residu. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang menjadi perhatian. Jadi untuk di puskesmas ini juga kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan edukasi, sosialisasi. Kami mengundang juga narasumber dari Pusdal, Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Makassar kemarin. Ini yang hadir adalah dari puskesmas dan dari rumah sakit. Tentunya terima kasih banyak Pak Titus, selalu kami diingatkan sebagai junior Pak Titus. Insya Allah akan kami selalu melakukan pemantauan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan limbah B3, termasuk instalasi pembuangan limbah di dalamnya. Terima kasih Pak Titus. Oke. Untuk Anda semua yang masih bersama kami, mungkin masih ada yang mau disampaikan atau cukup? Cukup. Jadi Saudagar IGA dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa malam ini kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak selalu harus besar. Cukup satu orang, satu pohon,
satu komitmen. Iya. Betul. Nah, dari ASN untuk negeri hijau. Iya, begitu. Saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.